Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Utami Rahmanisa sebagai moderator, Putri Dewi Salwa sebagai presentator, dan Hesi Septianti Amalia sebagai presentator. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran sediaan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Putri Dewi Salwa. Kepada Putri Dewi Salwa, kita persilakan. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran. 1. Memahami arti sediaan dan faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, mampu menyusun anggaran sediaan jadi dan anggaran sediaan produk dalam proses. Ketiga, mampu menyusun anggaran sediaan bahan baku. Dan yang terakhir, mampu menyusun anggaran sediaan barang-barang dagangan. Selanjutnya, ada pun singkatan-singkatan dari bahasan pokok, daftar singkatan maupun daftar sinonim. Semua perusahaan ingin mencapai laba tertinggi. Laba tertinggi dapat dicapai bila dana berputar dengan cepat. Oleh karena itu, dana yang diinvestasikan diusahakan sekecil mungkin, termasuk dalam sediaan, baik sediaan produk jadi maupun sediaan produk dalam proses. Pada umumnya, perusahaan tidak dapat setiap beroperasi dengan jumlah sediaan nol. Pada bab ini akan dibahas penyusunan anggaran sediaan pada perusahaan manufaktur dan penyusunan anggaran sediaan pada perusahaan dagang. Penyusunan anggaran sediaan pada perusahaan manufaktur terdiri atas yang pertama adanya sediaan produk jadi, produk dalam proses, sediaan bahan baku, sediaan suku cadang, sediaan pernik. Tapi yang dibahas hanya 3 macam, yaitu sediaan produk jadi, produk dalam proses, dan sediaan bahan baku. Yang kedua, sediaan pada perusahaan dagang terdiri sediaan barang dagangan, sediaan pernik, tetapi yang dibahas hanya sediaan barang dagangan. Selanjutnya, anggaran sediaan bahan baku dapat dihitung dengan 3 cara. Yang pertama, tingkat putaran sediaan dapat dengan cara 2 menentukan tingkat kuantitas pesanan ekonomis atau KPE. Di samping itu juga dapat dihitung dengan cara ketiga membuat anggaran belian bahan baku. Yang keempat, anggaran sediaan barang dagangan dapat dihitung dengan 3 cara. Tingkat putaran sediaan, menentukan tingkat pesanan ekonomis, dan membuat anggaran belian bahan dagangan yang seperti saya jelaskan tadi. Yang terakhir, cara menentukan anggaran belian bahan dagangan dan membuat anggaran belian bahan baku dengan cara menentukan anggaran sediaan barang dagangan dengan membuat anggaran pembelian bahan dagangan cocok bila akunting keuangan menggunakan pencatatan metode fisik. Selanjutnya di sini adanya sediaan barang dagangan dijelaskan. Pada besar kecilnya barang dagangan minimal dipengaruhi faktor antara lain sifat persaingan dagang, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan sediaan barang, dan ketersediaan barang di penyalur atau produsen. Jika biaya penyimpanan di gudang lebih kecil daripada biaya kehabisan sediaan, maka diperlukan sediaan yang besar. Sebaiknya biaya penyimpanan barang di gudang lebih besar daripada biaya kehabisan sediaan, maka tidak diperlukan sediaan yang terlalu besar. Yang kedua, sediaan bahan baku dijelaskan di sini. Besar kecilnya sediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adanya anggaran produk, kedua harga beli bahan baku, ketiga biaya penyimpanan bahan baku di gudang atau dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan sediaan atau stock out cost, ketepatan pembuatan kuantitas standar bahan baku dipakai, ketepatan referansir penjual bahan baku dalam menyerahkan bahan baku yang pesan dan jumlah bahan baku tiap kali pesan. Menetapkan tingkat putaran sediaan. Misalkan toko dagang daging mempunyai data selama triwulan 1 tahun 2017 sebagai berikut. Anggaran jual belian yaitu pada bulan Januari sebesar 1.100 kg, di bulan Februari sebesar 1.200 kg, di bulan Maret sebesar 1.300 kg. Sediaan barang dagangan awal Januari yaitu 100 kg dikali 100 rupiah sama dengan 10.000. Harga pokok standarnya 100 rupiah per kilogram dan tingkat putaran sediaan barang dagangannya diinginkan tiap 8 bulan kali. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung yaitu Januari sama dengan 1.100 kg dikali 100 rupiah sama dengan 110.000, di bulan Februari sebesar 1.200 kg dikali 100 rupiah sama dengan 120.000, dan di bulan Maret sebesar 1.300 kg dikali 100 rupiah sama dengan 130.000. Untuk menentukan besarnya
sediaan produk akhir yang dianggarkan pada periode waktu yang akan datang, yaitu dengan cara menetapkan tingkat putaran sediaan produk jadi. Tingkat putaran sediaan produk jadi dapat dihitung dengan menggunakan rumus TP SPJ sama dengan HPJ per RSPJ. Keterangannya bisa dilihat di slide. Dan adapun besaran tingkat putaran sediaan produk dalam proses dapat dihitung dengan rumus TP SPDP sama dengan HPPJ per RSPDP. Keterangannya bisa dilihat di slide. Faktor yang mempengaruhi sediaan, contohnya yaitu biaya penyimpanan produk jadi di gudang sebesar 4.000, sediaan produk jadi awal sebesar 15.000, dan sediaan produk jadi akhir sebesar 5.000. Dengan demikian, biaya penyimpanan produk jadi di gudang dapat dihitung sebesar 4.000 per 15.000 dikurang 5.000 dibagi 2 sama dengan 40%. Biaya yang termasuk biaya penyimpanan di gudang seperti biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan sediaan, biaya asuransi sediaan, dan lain-lain. Bila biaya penyimpanan di gudang lebih kecil daripada biaya kehabisan sediaan, maka diperlukan sediaan produk jadi minimal yang besar. Selanjutnya, kuantitas pesanan ekonomis. Kuantitas pesanan ekonomis atau KPE adalah kuantitas barang yang didapat dan diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah belian yang optimal. Perhitungan kuantitas pesanan ekonomis dapat dirumuskan sebagai KPE sama dengan akar 2 kali KST dikali S per HST dikali 1. Keterangan bisa dilihat di slide. Nah, selanjutnya menetapkan tingkat putaran sediaan. Dengan menetapkan tingkat putaran sediaan bahan baku atau TPSBB dapat dihitung atau dianggarkan sediaan bahan baku akhir dengan rumus sebagai berikut. SBBX sama dengan BBD per TPSBB dikali 2 dikurang SBBA, di mana SBBX itu sediaan bahan baku akhir, BBD bahan baku dipakai, SBBA sediaan bahan baku awal, dan TPSBB tingkat putaran sediaan bahan baku. Nah, di bab 10 tadi kami sudah menjelaskan tentang penyusunan anggaran sediaan, dan sekarang akan kami lanjutkan materi tentang penyusunan anggaran piutang yang ada di bab 11. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hesi Septianti Amalia. Kepada Hesi dipersilakan. Piutang. Piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor kepada debitor yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi piutang itu ada karena satu, terdapat dua pihak yaitu kreditor dan debitor. Kedua, ada kesediaan kreditor untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor. Dan tiga, ada jarak waktu timbul piutang sampai saat pelunasannya. Dan keempat, ada hak menagih yang dimiliki kreditor. Jenis-jenis piutang yaitu piutang surat berharga, terdapat bilet giro belum jatuh tempo, cek kosong dan cek mundur, beban bayar di muka, sewa bayar di muka, iklan bayar di muka, dan bunga bayar di muka. Setoran jaminan yaitu untuk keperluan garansi, untuk keperluan menjalin hubungan bisnis dan lainnya. Piutang pajak, angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak. Manfaat piutang. Piutang usaha sebagai investasi yang biasanya terdapat pada harta lancar mempunyai beberapa manfaat, antara lain memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual, mampu bersaing, memperluas pelanggan, dan meningkatkan kemampuan perusahaan. Pemberian piutang usaha dimaksudkan agar dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual karena kegiatan penjualan merupakan ujung tombak maju mundurnya perusahaan. Keberhasilan perusahaan dimulai dari kemampuan perusahaan menjual barang atau jasa dari sumber usaha pokoknya. Penyusunan anggaran piutang. Penyusunan anggaran piutang merupakan tanggung jawab divisi kredit. Divisi kredit dalam menyusun anggaran piutang harus bekerja sama dengan divisi penjualan. Divisi penjualan biasanya di bawah manajer pemasaran, sedangkan divisi kredit biasanya di bawah manajer keuangan. Penyusunan anggaran piutang dalam bahasan pokok ini berupa anggaran piutang usaha. Perhitungan anggaran piutang. Sebelum menyusun anggaran piutang, perlu dilakukan perhitungan anggaran piutang usaha besi dan taksiran piutang usaha tak tertagih sebagai berikut. Perhitungan anggaran piutang usaha berikut pada bulan Januari 9% dikali 80.000 ditambah 49% dikali 85.000 sama dengan menghasilkan sejumlah Rp48.850. Pada bulan Februari 9% dikali 80.000 ditambah 49% dikali Rp90.000 menghasilkan sejumlah Rp51.750. Dan pada bulan Maret 9%
dikali Rp90.000 ditambah 49% dikali Rp95.000 menghasilkan sejumlah Rp54.650. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran piutang antara lain. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit. Kedua, standar kredit. Ketiga, jangka waktu kredit. Keempat, pemberian potongan. Dan yang terakhir, pembatasan kredit. Volume barang yang dijual secara kredit. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. Contohnya, sebulan dijual barang menghasilkan Rp100.000 dengan syarat 10% dibayar tunai dan 90% dilakukan secara kredit. Dengan demikian, piutang usaha yang tertanam 90% dikali Rp100.000 menghasilkan Rp90.000. Volume barang yang dijual secara kredit lebih kecil daripada tunai dapat memperkecil anggaran dalam piutang usaha. Contoh, sebulan dijual barang senilai Rp100.000 dengan syarat 90% dibayar tunai dan dari 10% dilakukan secara kredit. Dengan demikian, piutang usaha tertanam 10% dikali Rp100.000 menghasilkan Rp10.000. Kesimpulannya, semakin besar piutang usaha yang tertanam, semakin besar resiko dalam piutang. Standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam dan semakin pula besar resiko kerugian piutang. Standar kredit yang longgar dan ekstrim, misalnya tidak perlu jaminan kredit, termasuk jaminan kredit atas barang yang dibeli. Semua orang boleh diberikan fasilitas kredit tanpa batas umur dan tanpa mempertimbangkan apakah calon debitur berpengalaman atau tidak dalam bekerja. Dengan kata lain, analisis 5C dan 3S diabaikan. Pemberian potongan harga juga dapat mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, pemberian potongan yang kecil memperbesar piutang yang tertanam. Contohnya, barang yang dijual sebesar Rp100.000, pemberian tunai mendapat potongan 10% sebesar Rp10.000, uang yang harus dibayar pembeli yaitu sebesar Rp90.000. Nah, dengan demikian, penjualan secara tunai tidak mengakibatkan timbulnya piutang, sedangkan pemberian secara kredit atau tanpa potongan mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp100.000. Pembatasan kredit. Pembatasan kredit dalam arti kualitatif yang berkenaan dengan batas atau jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Pembatasan kredit juga dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu piutang usaha. Semakin tinggi batasan atau plafon kredit, maka semakin besar pula piutang usaha yang tertanam, dan semakin rendah batasan kredit, maka semakin kecil pula piutang yang tertanam. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada salah kata dan kurang, kami mohon maaf. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.